Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain join, saya mulai aja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini mungkin ada beberapa yang udah pernah saya ajar ya kelasnya. Ada yang udah, ada yang belum ya. Kayaknya yang Cengkareng sih udah, yang Ciputat yang udah deh kayaknya. Oke, jadi di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rosiana Andikasari. Di sini saya sebagai dosen pengajar mata kuliah. Ini mata kuliah apa? Sosiologi Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan, hari ini saya akan menjelaskan masalah RPS dan juga sistem presensi yang saya lakukan, kemudian sedikit materi untuk pertemuan 1. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, di sini untuk bobot penilaian ya. Jadi saya jelaskan dulu masalah penilaian. Untuk kehadiran itu nilainya adalah 20%. Nah, ini saya mengambilnya 10% dari presensi My Best, 10% dari presensi Zoom Meeting. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi My Best ya. Dicek lagi yang belum absen My Best, segera absen My Best. Kemudian untuk presensi Zoom Meeting, itu sudah saya share di grup WA, silahkan dicek. Karena untuk pengisian presensinya itu hanya sampai pukul 20:10. Ya, jadi silahkan dicek grup WA masing-masing. Siapa tahu ada yang belum cek kalau ada presensi untuk Zoom Meeting. Nah, di situ ada presensi untuk Zoom Meeting, silahkan diisi. Ya, jadi untuk kehadiran itu 20%, 10%-nya dari My Best, 10%-nya dari presensi Zoom Meeting. Jadi karena saya yakin ini teman-teman lagi sibuk-sibuknya magang ya. Jadi saya tidak memaksa teman-teman untuk hadir di Zoom Meeting. Gitu, karena teman-teman sudah melihat di sini untuk presensinya di Zoom Meeting ini nilainya adalah 10% gitu. Tapi saya tetap menilai kehadirannya untuk Zoom Meeting yaitu 10% itu, karena juga saya perlu mengapresiasi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Jadi saya tetap memberikan nilai 10% untuk kehadiran Zoom Meeting gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi My Best dan juga melakukan presensi Zoom Meeting. Oke, silahkan untuk dicek di grup WA masing-masing, grup WA kelas untuk presensi Zoom meetingnya ada di situ. Dan juga saya tekankan lagi, saya tidak memaksa teman-teman untuk selalu hadir di Zoom meeting, karena saya tahu semester ini teman-teman lagi sibuk banget untuk magang dan PKL. Juga ada yang MBKM juga, jadi kalau misal tidak sempat hadir di Zoom meeting tidak masalah, karena nanti akan saya record dan kemudian nanti akan saya share videonya di grup kelas gitu. Jadi tidak usah khawatir misal tertinggal atau bagaimana ya, jadi nggak usah khawatir. Dan juga mata kuliah ini bersifat workshop ya, jadi kita lebih banyak ke praktek, jadi untuk materi kita tidak terlalu banyak begitu. Jadi untuk mata kuliah ini lebih banyak ke tugas, dan tugasnya ini mayoritas tugasnya kelompok ya. Kayaknya semuanya deh, semuanya tugas kelompok. Namun untuk tugas ini saya masih belum dapat info untuk kontrak perkuliahan dari Bu Anisti. Jadi ini saya masih menunggu dari Bu Anisti masalah kontrak perkuliahan tugas. Jadi kalau ditanya tugasnya apa, ini saya masih belum tahu ya. Jadi saya masih menunggu informasi selanjutnya dari Bu Anisti. Tapi berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin, tugasnya itu biasanya ada 2. Tugas untuk UTS dan untuk UAS, dan dua-duanya ini sifatnya tugasnya kelompok ya. Jadi kita lebih banyak ke bimbingan dulu, lalu nanti biasanya presentasinya di pertemuan sebelum UTS sama sebelum UAS. Oke. Selanjutnya untuk presentasi ini nanti kan teman-teman pasti ada presentasi nih untuk tugas UAS dan UTS. Nah, ini nilainya 15%. Kemudian untuk presentasi apakah semuanya harus
ngomong nih Bu. Enggak harus. Karena saya tahu pasti ada yang sibuk PKL juga. Jadi nanti misal perwakilan aja tidak masalah. Yang penting semuanya berkontribusi dalam pengerjaan tugasnya. Ya, jadi untuk presentasi ini tidak harus semua anggota kelompok presentasi ya. Jadi cukup 1 atau 2 aja nggak masalah. Kemudian tugas nilainya 65% karena kita mata kuliah workshop ya. Jadi pasti nilai terbesar kita ada di tugas. Gitu ya. Jadi ini saya jelaskan lagi masalah kehadiran ya untuk yang baru join. Jangan lupa untuk presensi my best ya. Absen my best dicek lagi, double check. Takutnya udah ngerasa absen tapi ternyata belum masuk absennya. Jadi tolong untuk absen my best double check. Lalu untuk absen Zoom meeting itu nanti tolong dicek di grup WA. Jadi yang belum cek grup WA kelas nih silakan dicek, di situ ada presensi Zoom meeting. Gitu. Kemudian untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, tidak masalah, nggak apa-apa, nggak bisa ikut Zoom meeting, nggak apa-apa. Karena ini lagi sibuknya PKL, saya paham ya. Karena tadi beberapa ada yang WA saya takut nggak bisa ikut perkuliahan, nggak apa-apa. Jadi saya tidak memaksa teman-teman untuk bisa hadir di Zoom meeting. Oke, karena kita untuk materi juga tidak terlalu banyak untuk mata kuliah ini, kita lebih banyak ke tugas ya. Tugasnya pun kelompok gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman mulai sekarang juga boleh nih mendiskusikan, karena kalau pengalaman yang kemarin untuk tugas UTS dan UAS itu satu kelompok harus sama ya dari awal sampai akhir. Nah untuk satu kelompok itu maksimal 5 orang. Jadi nggak ada nih, Bu boleh 6 nggak boleh ya. Jadi maksimal 5 orang. Mau dikerjain sendiri boleh, mau berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh, maksimal berlima. Kalau mau dikerjain berenam nggak bisa ya. Oke, dan itu tadi penjelasan masalah tugas sama presensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup sosiologi komunikasi, dan ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Lalu di pertemuan 2, kita akan membahas tentang komunikasi dan masyarakat, mempelajari tentang arti pentingnya komunikasi, komunikasi sosial, komunikasi sebagai landasan masyarakat manusia, komunikasi dan perkembangan serta teknologi telematika. Lalu di pertemuan 3 kita akan membahas tentang media massa dan masyarakat, masyarakat dan media, media dan signifikansinya. Lalu di pertemuan 4 kita akan membahas tentang fungsi media massa di masyarakat, mempelajari fungsi komunikasi, peran media massa, mutu dan kualitas program dan akuntabilitas. Di pertemuan 5 kita akan membahas tentang masyarakat informasi, mempelajari munculnya masyarakat informasi Indonesia, karakteristik masyarakat informasi, dan global village. Di pertemuan 6 kita akan membahas tentang media komunikasi baru, yaitu mempelajari kategori media baru, perbedaan media lama dan media baru, digitalisasi, konvergensi media, dan konvergensi komunikasi. Di pertemuan 7 kita presentasi. Karena kita mata kuliahnya workshop, jadi nanti saat UTS dan UAS, itu kan teman-teman gak ada nih UTS UAS online yang ngerjain soal pilihan ganda kayak gitu kan untuk mata kuliah ini, karena kita mata kuliah workshop. Jadi kita UTS UASnya diganti dengan tugas kelompok. Nah presentasinya di pertemuan 7 untuk yang tugas UTS-nya. Yang tugas UAS presentasinya di pertemuan 15 gitu. Tapi mungkin untuk presentasinya nanti saya buat di pertemuan 6 dan 7 karena takutnya waktunya nggak cukup kalau kita pakai di pertemuan 7 aja. Jadi untuk presentasinya nanti saya pakai di pertemuan 6 dan 7. Lalu untuk bimbingannya, mungkin kan teman-teman ada yang masih ragu nih, saya ngerjainnya udah bener apa belum. Nah bimbingannya kita lakukan di pertemuan 3, 4, 5 gitu. Ini kita sambil menunggu ya, sambil menunggu
kontrak perkuliahan dari Kaprodi ya. Ini kita masih belum dapat kontrak perkuliahannya, masalah tugas, jadi kita sambil menunggu informasi selanjutnya. Jadi nanti untuk presentasi kita lakukan di pertemuan 6 dan 7. Lalu pertemuan 8 kita kosong, kita libur karena dipakai untuk UTS. Di pertemuan 9 kita akan membahas tentang media dan perubahan sosial budaya. Mempelajari budaya adalah komunikasi, budaya massa, dan budaya populer, norma budaya di media. Di pertemuan 10 kita akan membahas tentang media dan kontrol sosial. Mempelajari media dan keteraturan sosial, media dan kontrol sosial. Lalu di pertemuan 11 kita akan membahas tentang media massa dan kebebasan komunikasi, konvergensi media dan media baru, media dan kebebasan komunikasi, keuntungan adanya kebebasan media. Lalu di pertemuan 12 kita akan membahas tentang regulasi terhadap media di Indonesia. Lalu di pertemuan 13 kita membahas tentang media masa depan dan platform teknologi komunikasi. Lalu di pertemuan 14 kita membahas tentang cyber community. Lalu di pertemuan 15 kita melakukan presentasi tugas UAS ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk tugas sepertinya nanti tugasnya kelompok. Jadi untuk presentasi tugas UAS kita lakukan di pertemuan 14 dan 15. Gitu. Nah, untuk bimbingan tugas UASnya kita bisa lakukan mulai pertemuan 9 sampai 13. Gitu ya. Untuk tugasnya masih kita menunggu informasi dari Kaprodi ya. Intinya tugasnya kelompok. Mulai sekarang mau dibentuk kelompoknya boleh karena kelompoknya harus sama dari awal sampai akhir. Jadi tugas UAS dan UTS itu kelompoknya harus sama. Dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Mau dikerjain sendiri boleh, berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh, maksimal berlima ya. Jadi nggak ada nego nih, boleh berenam gitu ya, nggak boleh ya. Oke, jadi untuk apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester, penjelasannya seperti itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi saya penjelasannya tidak akan terlalu panjang karena nanti kita selesainya nanti kalau bisa tidak sampai 20 lebih 10 ya, karena teman-teman mungkin ada yang belum melakukan presensi juga dan saya juga harus membuat berita acara pengajaran. Jadi nanti saya sekitar jam 20.00 kalau bisa saya selesaikan ya presentasi materinya ya. Jadi ini saya agak percepat ya. Oke, jadi untuk yang pertama, pertemuan pertama kita membahas tentang apa sih sosiologi komunikasi. Nah, di sini sosiologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi ungkapan ini dipublikasikan pertama kali di bukunya Auguste Comte. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan Auguste Comte karena beliau adalah bapak sosiologi. Lalu, sosiologi ini merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Jadi, sosiologi sebagai ilmu ini sudah memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Dan sosiologi ini sebagai ilmu ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bersifat empiris. Jadi, artinya apa? Artinya sikap sosiologi ini mendasar pada observasi dan akal sehat yang hasilnya ini tidak bersifat spekulatif karena sosiologi ini adalah ilmu yang nyata yang didasarkan pada fakta yang logik. Jadi bukan ilmu imajinasi atau ilmu khayalan gitu ya. Jadi karena kita bersifat empiris berarti gejala sosialnya itu diamati. Hingga pada akhirnya menimbulkan kesan di pikiran manusia sebagai hasil dari penggunaan panca indera. Gitu. Jadi kita menggunakan panca indera kita di arti sosiologi yang bersifat empiris. Kemudian ada lagi nih sosiologi yang bersifat teoritis. Maksudnya apa? Jadi ilmu yang disusun berdasarkan data serta hasil observasi yang akurat.
Jadi, ciri teoritis ini menekankan pada hubungan sebab akibat dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi ini kita harus melakukan observasi dulu karena bersifat teoritis. Lalu selanjutnya bersifat non-etis. Non-etis ini apa maksudnya? Artinya, pembahasan masalah di dalam sosiologi itu tidak memperdebatkan baik atau buruknya. Tapi kita lebih fokus pada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana permasalahan itu dapat terjadi di lingkungan sosial. Jadi bagaimana suatu masalah itu bisa terjadi di lingkungan sosial kita. Selanjutnya, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya apa? Artinya sosiologi ini disusun atas dasar teori yang sudah ada, lalu diperbaiki dan diperluas untuk memperkuat teori yang terdahulu. Jadi, teori sosiologi ini selalu dapat ditelaah dengan kritis karena sifatnya adalah objektif gitu. Karena seperti kita tahu kalau teori itu mengalami perkembangan karena teori di ilmu sosial ini bersifat dinamis ya. Jadi pasti mengalami perkembangan, tidak akan selalu sama gitu. Misal kita dulu mengenal stimulus dan respon aja. Ternyata setelah itu mengalami perkembangan nih, stimulus dan respon ada noise. Nah, itu kan berarti ada perkembangan teori. Selanjutnya, ada kegunaan sosiologi di dalam masyarakat. Apa gunanya? Yang pertama untuk pembangunan. Jadi sosiologi ini berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan ada tahap di perencanaan, di pelaksanaan, dan juga penilaian pembangunan. Selanjutnya, gunanya sosiologi ini juga bisa untuk penelitian. Jadi tanpa penelitian dan penyelidikan, sosiologi ini tidak akan diperoleh perencanaan sosial yang efektif atau pemecahan masalah yang baik. Jadi perlu adanya penelitian. Kita harus mentelaah terlebih dahulu permasalahannya di ilmu sosiologi. Selanjutnya kita masuk ke sosiologi komunikasi. Nah, sosiologi ini menurut Hasan Sadili adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, agama, tingkah laku, kesenian yang disebut kebudayaan, meliputi segala segi kehidupan. Jadi, karena kita adalah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam dari suku, adat, budaya. Nah, ini sangat menarik untuk kita teliti dalam ilmu sosiologi. Kemudian, sosiologi ini mempelajari komunikasi dalam konteks interaksi sosial di dalam masyarakat, baik yang berhubungan dengan media secara langsung dan tidak langsung, karena kita orang komunikasi pasti kita tidak jauh nih dari media. Nah, begitu juga sosiologi yang melibatkan komunikasi. Sedangkan komunikasi ini merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Nah, pikiran-pikiran ini bisa berupa apa? Bisa berupa informasi, pendapat, dan lain-lain. Jadi, karena ini dipengaruhi oleh apa? Pendapat, pikiran, gagasan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi bisa dari keyakinan atau pemikiran kita tentang suatu keraguan atau kekhawatiran, kemarahan. Nah, ini dimaksud dengan komunikasi. Lalu, sosiologi komunikasi ini adalah merupakan kekhususan dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu. Gitu. Bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok atau antar kelompok. Jadi tujuan dari sosiologi komunikasi ini untuk kita bisa mengetahui faktor sosial apa yang berpengaruh dalam komunikasi, serta yang dapat memahami keadaan sosiologi yang timbul dalam komunikasi. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup kajian sosiologi. Itu apa aja? Yaitu gejala, pengaruh,
atau akibat-akibat sosial dan masalah sosial yang terjadi atau ditimbulkan oleh komunikasi, karena pasti akan ada banyak sekali masalah-masalah sosial yang muncul akibat dari komunikasi. Nah, dalam hal ini menjadi beberapa perhatian. Yang pertama, bagaimana masalah sosial itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua, aspek komunikasi apa atau yang bagaimana yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Nah, makanya dalam mata kuliah sosiologi komunikasi ini kita akan difokuskan pada sosiologi komunikasi massa. Nah, nanti kita ada lagi tuh di pertemuan berapa itu nanti akan kita bahas masalah sosiologi komunikasi massa. Kemudian, ranah sosiologi komunikasi ini sangatlah kompleks ya. Jadi, ada efek media massa, komunikasi, budaya kosmopolitan, proses dan interaksi sosial, teknologi telematika, individu, kelompok, masyarakat, dunia. Nah, ini sangat kompleks untuk ranah sosiologi komunikasi. Nah, ranah sosiologi komunikasi ini berada di wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Nah, tadi sudah kita lihat ada di tengah ini individu, kelompok, masyarakat, dan dunia. Ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ada dipengaruhi oleh efek media massa, komunikasi, budaya kosmopolitan, proses dan interaksi sosial, dan juga teknologi telematika. Ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kajian komunikasi ini berkembang menjadi kajian yang tidak bisa dibedakan lagi secara sosiologis dengan komunikasi. Artinya apa? Ketika kita membahas kasus sosiologi komunikasi, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa yang menjadi perhatian sosiologi itu juga yang menjadi perhatian dari komunikasi. Jadi ranah sosiologi ini menjadi kajian yang utama dari kajian sosiologi dan kajian komunikasi itu sendiri, yaitu apa? Yaitu individu, kelompok, masyarakat, dan dunia. Kemudian di sini ada kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi ini dipengaruhi oleh banyak bidang ilmu ya, dipengaruhi oleh banyak hal. Apa saja yang mempengaruhi sosiologi komunikasi? Kita bisa dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi ini bisa merubah sudut pandang kita. Dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh sosiologi, dipengaruhi oleh hukum, agama, administrasi, dan lain sebagainya. Bisa dipengaruhi oleh ekonomi, bisa dipengaruhi oleh negara, dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi sosiologi komunikasi ini sangat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak hal. Apakah nanti mungkin ada ditambahkan pengaruh yang lain? Bisa saja, tidak hanya dari teknologi, budaya, negara, dan lain sebagainya. Ini bisa saja nanti ada penambahan yang lain yang menambah kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Nah, kemudian studi-studi sosiologi komunikasi itu bersifat interdisipliner dan juga terbuka terhadap sumbangan dari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, kita dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu yang lain. Jadi tidak hanya kita berpaku pada sosiologi dan komunikasi saja, tapi ternyata dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu. Nah, saat ini perkembangan sosiologi komunikasi itu ditentukan oleh apa? Oleh perkembangan yang ada di dunia teknologi komunikasi, yang nantinya secara simultan mempengaruhi ranah-ranah sosial. Jadi ini pengaruhnya bukan parsial lagi, tapi pengaruhnya sudah secara simultan mempengaruhi ranah-ranah sosial dan budaya masyarakat. Ada di semua lapisan masyarakat. Kemudian objek keilmuan. Nah, objek sosiologi komunikasi tadi sudah disebutkan bahwa objeknya adalah manusia. Nah, di sini ada proses sosial dan komunikasi atau interaksi sosial. Interaksi sosial ini ada beberapa macam. Ada telematika dan realitasnya, ada efek media dan norma sosial baru, ada perubahan sosial dan komunikasi, ada masalah sosial dan media massa, ada cyber community, ada aspek hukum dan bisnis media. Jadi ini ada beberapa macam sub pembahasan. Nah, ini untuk pembahasan lebih jelasnya, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk masalah ini, karena ini tidak cukup dibahas di satu kali pertemuan. Kemudian gejala-gejala sosiologis yang terbentuk dalam berbagai kemungkinan. Nah,
Apa aja nih gejala-gejala sosiologis? Yang pertama, suatu sistem komunikasi massa itu dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakatnya. Nah, tidak bisa kita pungkiri nih, komunikasi massa sekarang ini sangat berpengaruh dalam pemikiran masyarakat kita. Misalnya muncul hoax-hoax, itu juga masyarakat kita banyak yang percaya kayak gitu. Nah, ini kan berarti komunikasi massa ini sangatlah berpengaruh besar terhadap pola pikir atau pemikiran masyarakat. Lalu sistem komunikasi massa itu juga dapat menyampingkan media komunikasi tradisional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, dulu mungkin kita masih beritanya mouth to mouth gitu kan ya, masih dari mulut ke mulut, masih belum se-hype sekarang, dimana sekarang dulu mungkin komunikasi hanya dari televisi gitu. Kita dapat beritanya mungkin cuma dari televisi atau radio, tapi semakin lama semakin berkembang, apalagi sekarang media internet itu sangatlah berpengaruh ya. Karena apa? Bisa kita lihat sekarang banyak orang yang tertarik untuk membuka YouTube mungkin daripada televisi gitu, atau orang mungkin sekarang lebih banyak membuka Instagram gitu kan. Jadi mungkin kalau misal membuat iklan itu bisa jadi saat ini lebih efektif untuk melakukan iklan di YouTube-nya artis gitu misal, atau kita melakukan iklan di YouTube, atau kita melakukan iklan di Instagram daripada kita membuat iklan ditaruh di televisi gitu, di media konvensional gitu kan. Selanjutnya, sistem komunikasi massa ini merupakan sarana yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga suatu sistem komunikasi massa dapat menimbulkan pengaruh sosiologis yang kuat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, komunikasi massa ini mempunyai pengaruh yang sangat tinggi untuk sosiologis komunikasi. Nah, sistem komunikasi massa ini juga dapat menimbulkan sikap dan pandangan yang seragam terhadap gejala sosial tertentu. Jadi maksudnya, sistem tersebut dapat mempengaruhi penilaian masyarakat mengenai suatu masalah sosial yang ditimbulkan oleh media komunikasi massa. Jadi, mungkin media komunikasi massa itu kan namanya media, itu juga pasti ada faktor kepentingan. Jadi misal media A menyampaikan berita ini dengan sudut pandang yang berbeda, di media ini sudut pandangnya beda lagi. Nah, kita tergantung bagaimana kita menyaringnya. Nah, di sini berarti sekuat itu pengaruh media di masyarakat. Gitu, oke. Jadi sangat singkat untuk materi di pertemuan satu ini. Sebentar, ini saya lihat siapa aja nih. Ini ada beberapa nama yang saya sudah tidak asing ya. Di sini ada Fajra nih. Yes, halo Miss. Halo Fajra, kita ketemu lagi. Fadil ya, bukan Fajra. Ya ampun, jangan Miss. Gimana Putri? Nggak tahu tuh Miss, tanya aja sendiri tuh Miss, Putri Miss. Ada couple nih di kelas Ciputat. Ada Fajra sama Putri. Jadi kan ini udah semester 7 nih. Udah PKL. Semester depan udah skripsi. Berarti ya tahun depan ya saya dapat undangan lah ya Fajra ya. Amin Miss, doain aja yang terbaik, amin. Jangan lupa ya, nanti saya datang di rombongan sama Bu Arina, Bu Nova, Bu Rindana. Iya, geng dosen cantik diundang semua. Oke ya, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk melakukan presensi My Best dan juga presensi Zoom meeting ya, dicek di grup kelas yang belum melakukan presensi Zoom meeting, segera melakukan presensi ya. Oke, dan jangan lupa mulai sekarang udah dipikirin pembentukan kelompoknya untuk tugas UTS dan UAS. Maksimal 5 orang dalam satu kelompok ya. Mulai sekarang udah dipikirin nih untuk bikin kelompoknya. Karena kelompoknya harus sama dari UTS dan UAS, tidak boleh berubah anggota kelompoknya. Karena kita pembahasannya akan berhubungan satu sama lain. Gitu, oke. Dan ini udah mau selesai nih perkuliahannya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak masalah tugas? Nggak ada, Bu. Oke, udah cukup jelas ya? Oke, jadi ini teman-teman udah pasti pada capek ya PKL. Mungkin PKL-nya pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Jadi semangat teman-teman. Habis ini ada kuliah nggak? Apa udah nggak ada?
Udah nggak ada, Bu. Nah, Situasi silahkan berat ya. silahkan tidur cantik ya, karena besok pagi teman-teman harus PKL lagi ya, semangat ya. Oke, kalau gitu, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu